semua, balik lagi ke channel kita MHDPK. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah perjuangan Ki Hajar Dewantara. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, and share. Selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah perjuangan Ki Hajar Dewantara. Untuk selanjutnya, ayo kita lihat saja video yang ada di papan tulis ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, yang ia dibesarkan di lingkungan Keraton Yogyakarta, sehingga pada umurnya 40 tahun kemudian ia berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara dengan melepas gelar keratonnya. Tujuannya agar ia bisa menyatu dengan masyarakat biasa, baik secara fisik maupun hatinya. Ki Hajar Dewantara pernah sekolah di sekolah dasar Belanda, kemudian ia juga pernah sekolah di Stopia, di sekolah Dr. Bumiputra. Lantaran ia sakit, sehingga ia tidak selesai sekolah di sana. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan, surat kabar, di antaranya Sediatomo, Medan Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda. Dan pada masa itu, tulisannya sangat terkenal di kalangan masyarakat maupun di kalangan pemerintahan Belanda. Selain jadi wartawan, Ki Hajar Dewantara juga aktif sebagai organisasi sosial politik, sehingga pada tahun 1908 ia aktif di sesi propaganda di Budi Utomo untuk mensosialisasikan dan mengunggah kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian ia bersama teman-temannya yang terkenal dengan sebutan 3 serangkai, yaitu bersama dengan Daus Dekker atau Dr. Danu Dirja Setiabudi dan Dr. Cipto Mangunkusumo, mendirikan partai politik pertama pada tanggal 25 Desember 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Kemudian ia mendaftarkan partai tersebut agar berbadan hukum, akan tetapi partai ini tidak disetujui oleh pemerintah Belanda. Akan tetapi semangat cinta tanah airnya tidak terhenti begitu saja. Pada November 1913, Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumiputra yang bertujuan untuk mengkritik pemerintahan Belanda. Salah satunya dengan tulisan yang ia beri judul "Seandainya Aku Seorang Belanda", yang tulisan tersebut dimuat di koran The Express milik Dr. Daus Dekker. Akibatnya, pemerintahan Belanda menjatuhi hukuman pengasingan kepada Ki Hajar Dewantara, Dr. Daus Dekker, dan Dr. Cipto Mangunkusumo karena terlibat dalam menerbitkan tulisan Ki Hajar Dewantara, sehingga Daus Dekker dibuang di Kupang, sedangkan Cipto Mangunkusumo dibuang di Kepulauan Banda. Akan tetapi mereka lebih memilih dibuang di negeri Belanda. Akhirnya sejak Agustus 1913 mereka berada di negeri Belanda, dan kesempatan itu digunakan mereka untuk mengejar pendidikan di negeri Belanda. Serta pada tahun 1918 Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air, dan ketika berada di Indonesia, Ki Hajar Dewantara semakin gencar mencurahkan perhatiannya di bidang pendidikan.
sebagai perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Dan bersama rekan-rekannya, akhirnya mereka berhasil mendirikan perguruan tinggi nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Perguruan ini mengajarkan pendidikan rasa kebangsaan kepada pesertanya, agar mereka lebih mencintai bangsa dan tanah airnya, dan berjuang bersama-sama untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Selain aktif di perguruan tinggi, Taman Siswa Ki Hajar Dewantara juga aktif menulis, dan tulisan-tulisannya meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi negara Indonesia. Kegiatan penulisannya ini terus berlangsung hingga kependudukan Jepang di Indonesia, serta pada saat pemerintahan Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA. Pada tahun 1943, Ki Hajar Dewantara ditunjuk sebagai salah satu seorang pemimpin bersama dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, serta Kiai Haji Mas Mansur. Akhirnya, kemerdekaan Indonesia pun berhasil direbut dari tangan penjajah. Kemudian Ki Hajar Dewantara dipercaya oleh Presiden Indonesia pertama, yaitu Insinyur Soekarno, sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pertama, serta akhirnya pada tanggal 28 April 1959 Ki Hajar Dewantara meninggal dunia. Kemudian oleh pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno, hari kelahiran Ki Hajar Dewantara yaitu pada tanggal 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional, dan juga Ki Hajar Dewantara dijadikan pahlawan nasional melalui surat keputusan Presiden RI nomor 305 pada tahun 1959, tepatnya pada tanggal 28 November 1959. Yang dapat kami sampaikan tentang sejarah Ki Hajar Dewantara, semoga bisa menambah wawasan kita semua, dan jangan lupa untuk di like, subscribe channel ini agar kami bisa menghadirkan sejarah-sejarah menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih.